gitu loh. Gue tahu Sadap. Jadi gue lihat si Marissa Cha ini menghubungi Bang Rasman bahwa si Loli ini ada di sini, ya. Terus ada di safe house itu, ya kan. Terus mereka berkomplotan, ya udah nanti kita tanggal 10. Jadi ini tuh udah di set up beberapa hari sebelum kejadian ini, guys, ya. Jadi kalau lo lihat Loli tuh nggak kayak sedih, histeris, enggak, malah marah-marah, ya kan? Coba lo lihat deh, ya. Apa emosionalnya Loli itu kayak udah ready to fight, ya guys. Ready to fight, bukannya kayak yang oh, guys aku dikerem, kayak kalau anak kecil ya guys yang dikerem gitu sama orang tuanya, menangis dulu, ya. Menangis dulu pas bilang akhirnya aku keluar, aku pengen nasi padang, ya. Ya pasti kan keluar otomatis dia pengen makanan yang enak atau nangis dulu lah. Ini tiba-tiba udah langsung keluar duar gitu kan, HIV lah, 5 miliar lah atau apalah, ya. Itu nggak ada 1 menit guys dia keluar dari mobil itu udah ada ngomongan itu, ya. Logika nggak, ya. Jadi si Icha Marissa ini emang sama Fitri Sahuteru sudah, makanya karena itu nanti yang membuktikan polisi aja ya, karena kan polisi lagi mengecek kenapa sih bisa Loli keluar dari rumah aman ini, ya. Karena gue tidak bisa menduga-duga karena nggak ada buktinya. Tapi apa yang aku tahu dari sadapan itu ya, Marissa Icha, lu tahu kan apa sadap itu, apa penarikan data, lu tahu ini apa, ya. Oke. Jadi si Marissa Cha ini sama si Fitri ini udah tahu nanti tanggal 10 ya kita akan gongkan. Karena apa? Tadinya si Isa Zega ini bakal diundur-undur, guys. Pemanggilan pemanggilan jadi tersangka yang di Jatim. Jadi dia mencari waktu untuk si Nikita Mirzani dapat pasal, ya kan? Dari pasalnya Fitri, ya kan, katanya Fitri, saya saya siap akan menjadi saksinya Loli. Saya ada bukti-bukti. Kenapa nggak dari awal? Coba, ya. Kenapa nggak dari awal lu angkat tangan? Saya Fitri Sahuteru akan menjadi saksi menjadi saksi buat Loli. Kenapa nggak dari awal? Sekarang baru lu speak up. Kenapa nggak dari awal bilang, Bang Rasman, saya sebagai saksinya Loli, saya ingin membantu Loli. Kenapa nggak dari awal? Sekarang lu hebohnya. Coba, ya. Sekarang heboh-heboh udah bilang, tunggu ya guys, aku punya surprise tanggal 10. Deg-degan ya, surprise loh, ditunggu ya. Duar, tanggal 10 yang datang Loli loh. Ya, dengan ucapan-ucapannya nggak make sense, ya. Nggak make sense buat otak-otak yang nggak make sense, guys. Tapi aku udah tahu. Aku udah tahu dari awal tujuan mereka apa. Karena kita kalau melaporkan seseorang itu pasti ada tujuannya, ya kan? Apa gitu? Tujuannya mau menjarain seseorang, ya. Karena kalau kita melaporkan cuma untuk mediasi, udah ada itu bisa, ya, namanya restoratif justice. Tapi kan ini enggak, ini melaporkan untuk menjarakan seseorang, ya kan? Gitu loh. Kenapa ini complicated matter? Karena si Loli ini anak di bawah umur. Walaupun dia udah 17 tahun, ini terjadi sebelum dia 17 tahun. Jadi secara hukum dia masih di bawah ibu kandungnya, ya. Jadi kalian pikir, masa sih anak umur 16 tahun bisa ke puskesmas, ke rumah sakit tanpa sepengizin orang tuanya, ya. USG, ya. Kita diduga aborsi, ya. Kalian pasti ini ada pasal-pasalnya. Pil KB, ya. Ini pasti ada di rumah sakit tuh nggak hukumnya ada, guys. Kecuali lu ke bidan atau ke dukun gitu, ya. Nggak dicek KTP. Nggak dicek data-data. Ya. Gitu.
Jadi aku nggak tahu nih sekarang si Loli di mana, guys. Ada yang tahu nggak si Loli ada di Jaksel, ada di rumah aman lagi, balik, atau di rumahnya Rasman? Di Polres, oke. Jadi masih di Polres ya. Oke. Terus kemarin ini pas si Loli datang ya kan di BAP segala macam itu divideoin sama media, itu tidak boleh. Sebenarnya Loli tidak boleh dimediain karena apa? Dia lagi berada di rumah aman. Secara nggak langsung dia harus menjaga keprivasian dia, ya. Karena itu sudah ditanggung jawab oleh pihak kepolisian. Benar nggak? Make sense nggak, guys? Dia lagi dilindungi dari pihak kepolisian, rumah aman, terus dia keluar terus dimediain. Secara tidak langsung ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu nih, ya kan? Gitu. Ya, emang ada YOLO. Masih di Jaksel tapi Rasman bilang poin 1 siang ini akan ditemukan Loli ditaruh di mana. Loli nggak mau ketemu. Ya. Dan udah di BAP, Nikita datang ya. Nikita datang dan itu terjadilah kericuhan itu ya. Nikita datang, I don't know what happened. Katanya Nikita berinteraksi dengan Rasman, berinteraksi dengan istrinya. Wajar karena apa? Kaget seorang ibu ya yang sedang melindungi anaknya dari orang-orang yang punya motif jahat untuk si Loli ini. Loli bisa keluar dan gini loh guys, gue lebih make sense kalau Loli datang dia menangis, gue bilang saya bunuh diri aja deh. Itu gue lebih make sense. Dia keluar dari safe house, dia diam, dia nangis, Pak. Kalau saya balik lagi ke ke rumah aman, bunuh saya di sini aja. Jangan ngomong jelek-jelek apa-apa lagi, ya. Udah saya di situ aja. Saya di sini aja. Bapak tembak saya aja, ya. Tembak saya. Sekarang juga tembak saya nggak mau lagi, ya. Nggak usah ngejelek-jelekin mamanya, nggak usah ngejelek-jelekin HIV, nggak usah ngejelek-jelekin open BO, ya. Coba make sense gak, ya? Dia kan pengen cari tempat yang nyaman buat dia, nggak usah ngejelek-jelekin ibunya. Make sense gak, ya? Ya, make sense gak? Dia di kantor polisi, wow, dengan ininya dia ya, dengan jamnya dia diturunin dinaikin kan. Saya nggak mau ya. Ya aku menggebu-gebu ya. Diem aja, santai. Lu tuh udah di kantor polisi. Semakin lu panas kelihatan gitu. Ada orang-orang yang berkepentingan untuk menjatuhkan ibu lu. Kalau emang lu nggak suka safe house, emang ibu lu ngapain lu 5 bulan kan, katanya dia 5 bulan di safe house kan. Emang lu diapain di safe house sama ibu lu, ya kan? Karena kan ini lagi perkara hukum ya kan. Secara nggak langsung Loli harus selesai dulu. Maupun nanti Fadel bersalah atau nggak bersalahnya, Loli harus di mana dulu, ya kan? Kalau bisa kabur, kenapa sekarang? Nah, itu juga logika guys. Selama berbulan-bulan, dia kaburnya tanggal 10, yang secara nggak langsung sudah dicelotehkan sama si Fitri Sauteru. Ya, kenapa nggak minggu kemarin? Kenapa nggak 2 hari yang lalu? Ya, kenapa? Logika, guys. Seenak kalau misalnya Loli bisa lihat kan dia ngomongnya kan, iya ya. Mamaku enak, aku di safe house, mamaku enak-enak di Paris ya, jalan-jalan sama teman-temannya, sama adikku. Kenapa dia nggak kabur hari itu? Coba ya, logika nggak? Kenapa dia nggak kabur hari itu waktu mamanya lagi di Paris, di Oslo, ya? Coba ya. Kan itu celoteh dari mulutnya dia, ya. Kan si Nikita di Eropa seminggu lebih, ya kan? Kenapa nggak kaburnya kemarin? Lu tahu mama lu ke Eropa, ke Paris, ya kan?
Kenapa nggak lu kabur kemarin-kemarin? Kenapa kaburnya hari ini?